Wulan hidup bahagia dengan suaminya, Bima, sampai ia menemukan pengkhianatan yang tak terduga. Diam-diam, Bima menjual rumah mereka demi menikahi selingkuhannya, Anggi. Wulan yang terpuruk bangkit dan merencanakan pembalasan dengan cara yang elegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Dinding berwarna krem di ruang tamu ini menjadi saksi bisu setiap tawa dan tangis yang pernah kami bagi. Ini adalah rumah impianku, rumah yang aku dan Bima bangun dari nol, dari keringat dan air mata. Rumah sederhana ini bukan hanya sekadar bangunan, tapi fondasi dari semua impian kami. Aku, Wulan, selalu merasa bersyukur setiap kali pandanganku menyapu sudut-sudutnya. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan dengan hati riang. Aroma nasi goreng yang aku masak memenuhi dapur, berpadu dengan wanginya teh melati yang baru saja kuseduh. Suara azan subuh sudah berlalu, dan matahari mulai menyinari celah-celah jendela. Bima, suamiku, masih terlelap. Aku menatapnya sejenak. Wajahnya yang damai membuatku tersenyum. 8 tahun pernikahan, dan rasanya cinta ini tidak pernah luntur. Dia adalah imamku, sandaranku, dan separuh jiwaku. Aku mendekat, mencium keningnya pelan, lalu bergegas ke kamar mandi untuk berwudu. Setelah salat duha, aku kembali ke dapur dan menata meja makan. Aku membayangkan Bima akan bangun, kami sarapan bersama, dan ia akan memuji masakanku. Kebahagiaan itu terasa nyata, begitu dekat, dan tak pernah aku sangka akan segera menjadi kenangan yang menyakitkan. Belakangan ini, ada yang terasa berbeda. Bima sering pulang larut. Awalnya, aku percaya penuh padanya. Ia bilang ada proyek besar di kantor yang harus selesai secepatnya. Aku memaklumi, bahkan membawakannya bekal makan malam ke kantor sesekali. Tapi, sikapnya mulai berubah. Ia menjadi lebih irit bicara, sering mengalihkan pandangan saat aku bertanya tentang hari-harinya, dan lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika dulu ponsel itu selalu terbuka di meja, kini ia menyimpannya di saku atau bahkan di bawah bantal saat tidur. Rasa khawatir itu mulai tumbuh, memupuk kecurigaan di hatiku. Namun, setiap kali pikiran buruk itu datang, aku segera beristighfar. Wulan, jangan berprasangka buruk. Suamimu sedang berjuang untuk keluarga. Bisik hatiku, berusaha menepis keraguan. Tapi, naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh alasan-alasan logis. Kehangatan yang dulu ada, perlahan menguap, digantikan oleh kebekuan yang perlahan membunuh perasaanku. Suatu malam, Bima pulang dengan napas terengah-engah dan wajah pucat. Ia bilang terjebak macet. Namun, saat aku membantunya melepas kemeja, tercium bau parfum wanita yang begitu asing. Wanginya manis, sangat berbeda dengan parfum Bima yang maskulin. Aku mencoba bertanya, "Bima, kenapa bajumu wangi parfum cewek?" Ia langsung gugup, menarik kemejanya dan buru-buru menjawab, "Oh, mungkin tadi ada teman kantor cewek yang kebetulan lewat." Jawabannya terasa aneh dan tidak masuk akal. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Aku mencoba mempercayainya. Tapi, bayangan bau parfum itu terus menghantuiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap punggung Bima yang memunggungiku, hatiku berbisik, "Ada apa sebenarnya, sayang? Siapa yang sedang kau sembunyikan?" Aku memeluk diriku sendiri, merasakan dinginnya malam yang menusuk tulang. Kepercayaan yang selama ini kokoh, kini mulai bergetar. Hari-hari berikutnya, sikap Bima semakin aneh. Ia tidak lagi menemaniku salat berjemaah seperti dulu. Ponselnya selalu dalam mode senyap, dan jika ada panggilan masuk, ia akan bergegas keluar kamar untuk mengangkatnya. Setiap kali aku mencoba mendekat,
Ia selalu punya alasan untuk menghindar. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan sepi. Suatu sore, aku menemukan secari kertas truk pembelian kopi di saku celana Bima yang baru saja dicuci. Tanggalnya adalah hari di mana ia bilang sedang lembur. Lokasi kafe itu jauh dari kantornya. Aku mencoba mencari kafe itu di peta. Ternyata, kafe itu dekat dengan sebuah apartemen mewah. Jantungku berdebar kencang. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, aku masih mencoba untuk menenangkan diri. Mungkin itu hanya kebetulan. Aku berusaha menguatkan diri. Aku berhijab bukan hanya untuk menutupi aurat, tapi juga untuk melindungi hati. Dan kini, hati itu sedang diuji. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu banyak menuntut? Apakah aku telah membuat kesalahan? Aku mencoba introspeksi diri, memikirkan setiap percakapan kami, setiap tindakan kecil yang mungkin melukai perasaannya. Namun, aku tidak menemukan apapun. Yang ada hanyalah cinta dan pengabdianku padanya. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan kecurigaan ini merusak hatiku lebih jauh. Aku akan mencari tahu. Aku akan menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku, pada pernikahan kami. Aku berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan. Aku tidak akan menyerah, tidak sebelum aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menghubungi Sinta, sahabat karibku sejak kuliah. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Aku menceritakan semua kecurigaanku padanya, dari bau parfum hingga struk kopi. Sinta mendengarkanku dengan sabar. Ia tidak menghakimi, hanya memberikan nasihat. Wulan, kamu harus berhati-hati. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Tapi, jangan juga buta. Ikuti kata hatimu. Kata-kata Sinta memberiku sedikit keberanian. Malam itu, saat Bima tertidur pulas, aku mengambil ponselnya. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaran dan kecemasan telah menguasai diriku. Ponsel itu terkunci dengan sidik jari, dan aku mencoba menggunakan jarinya yang terlelap. Setelah beberapa kali percobaan, ponsel itu terbuka. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat membuka galeri foto. Dan di sanalah, di antara foto-foto kantor, aku menemukan foto-foto seorang wanita. Bukan wanita sembarangan, tapi Anggi, rekan kerjanya. Foto-foto mereka berdua, di berbagai tempat, tampak sangat mesra. Ada foto saat mereka makan malam romantis, ada juga foto saat mereka berlibur di pantai. Di foto-foto itu, senyum Bima begitu lepas, begitu bahagia. Senyum yang sudah lama tidak aku lihat. Mataku berkaca-kaca, air mata mulai mengalir. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh. Semua kebahagiaan yang aku pikir nyata, ternyata hanya fata morgana. Aku menyimpan ponsel Bima kembali. Aku mematikan lampu dan membiarkan air mataku mengalir deras. Aku memeluk lututku, menahan isakan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Duniaku hancur, kepercayaanku padanya hancur berkeping-keping. Aku merasa sangat bodoh, telah percaya pada setiap kebohongannya. Aku tidak lagi mengenal suamiku. Siapa pria yang tidur di sampingku ini? Pria yang pernah berjanji akan menjaguku selamanya, kini menjadi orang asing yang melukaiku. Aku bangkit dan berwudu, kemudian menggelar sajadah. Aku salat malam, mengadu kepada Allah. Hanya Dia yang tahu rasa sakit di hatiku. Aku tidak meminta apa-apa selain kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan, kekuatan untuk tetap tegar, dan kekuatan untuk memaafkan. Aku bersujud lama, memohon petunjuk. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku harus siap untuk itu. Pagi datang tanpa membawa kehangatan.
Rasanya seperti matahari enggan menyinari duniaku yang gelap. Aku bangun dengan mata sembab dan hati yang kosong. Bima sudah bangun, dan ia menatapku dengan tatapan aneh. "Wulan, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat lelah?" tanyanya dengan nada yang dibuat-buat khawatir. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Lidahku terasa keluh. Pemandangan foto-foto di ponselnya semalam terus berputar di kepalaku, seperti film horor yang tak ada habisnya. Aku mencoba bersikap normal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Bima duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya. Senyum tipis yang dulu ia berikan padaku kini, hanya tinggal senyum sinis yang ditujukan pada layar ponselnya. Aku yakin, ia sedang berbicara dengan wanita itu. Aku mencoba menguatkan diri. Aku harus profesional. Jika aku menunjukkan kemarahanku sekarang, ia akan tahu bahwa aku sudah tahu semuanya. Aku butuh waktu, aku butuh bukti yang lebih kuat. Setelah Bima berangkat kerja, aku duduk di sofa, memeluk bantal. Aku merasa sangat bodoh. Kenapa aku tidak curiga dari dulu? Kenapa aku begitu buta? Ia telah membohongiku selama berbulan-bulan, mungkin bahkan lebih. Aku mencoba mengingat kembali setiap perkataan dan perbuatannya. Setiap kali ia bilang lembur, setiap kali ia pulang larut malam, setiap kali ia menolak ajakan makan malam di luar. Semuanya kini terasa seperti kepingan puzzle yang jatuh ke tempatnya. Aku tidak bisa duduk diam. Aku harus melakukan sesuatu. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Anggi. Aku mencari akun media sosialnya. Aku menemukan foto-foto yang sama dengan yang ada di ponsel Bima. Ia adalah wanita yang cantik, tinggi, dengan rambut panjang dan senyum yang menawan. Ia bekerja di perusahaan yang sama dengan Bima, di bagian keuangan. Aku membaca setiap unggahan dan komentar. Aku melihat komentar-komentar dari Bima, yang begitu mesra, begitu manis. Hati ini terasa seperti diremas. Aku menghubungi Sinta lagi. Aku menceritakan semua yang aku temukan. Sinta terkejut, tapi ia mencoba menenangkanku. "Wulan, kamu harus kuat. Kamu harus bisa berpikir jernih. Jangan biarkan emosimu menguasai dirimu." Aku tahu Sinta benar. Emosi hanya akan membuatku salah langkah. Aku harus menyusun strategi. Aku harus mengumpulkan bukti. Aku akan membuat Bima mengakui semuanya, tanpa bisa mengelak. Aku mulai memantau gerak-gerik Bima. Aku melihat jam masuk dan jam pulangnya. Aku melihat kemana ia pergi saat ia bilang ada urusan di luar. Aku mulai mencatat semuanya dalam sebuah buku kecil. Hari pertama, ia pulang pukul 10 malam. Ia bilang ada rapat. Tapi, aku melihat dari notifikasi ponselnya, ia baru saja selesai makan malam dengan kelompok kerja. Aku tahu itu bohong. Aku juga mulai memeriksa rekening korannya. Aku melihat ada banyak pengeluaran di restoran dan kafe yang tidak pernah kami datangi. Beberapa hari kemudian, aku menyadari sesuatu yang aneh. Bima sering menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ia akan mengangkatnya di luar kamar, berbisik pelan. Aku tahu itu pasti Anggi. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Suatu pagi, saat ia mandi, aku mengambil ponselnya dan melihat riwayat panggilan. Aku menemukan nomor itu dan menyimpannya. Setelah Bima berangkat kerja, aku mencoba menelepon nomor itu. Dan suara seorang wanita menjawab, "Halo, ini siapa?" Aku tidak menjawab, hanya mematikan teleponnya. Rasa sakit itu tidak bisa dijelaskan. Itu adalah suara Anggi. Suara yang dulu hanya aku dengar dari bisik-bisik, kini aku dengar langsung. Aku terduduk lemas di lantai. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat buta. Aku telah memberikan seluruh hidupku untuk pria ini, dan ia membalasnya dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Aku tidak bisa menangis lagi. Air mataku sudah kering. Yang ada hanya rasa sakit yang mendalam.
Aku terus memantau Bima. Aku melihat ia sering pergi ke bank dan notaris. Ia bilang itu urusan pekerjaan. Tapi, aku tahu ada yang salah. Suatu sore, aku diam-diam mengikuti Bima. Ia naik mobilnya dan menuju ke sebuah kawasan perumahan elit. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria parubaya yang aku yakini adalah makelar properti. Mereka berbicara di depan sebuah rumah. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Bima sedang mencari rumah baru untuk investasi. Aku kembali ke rumah dengan hati yang tidak tenang. Aku mencoba mencari tahu tentang rumah itu. Ternyata, rumah itu sudah laku terjual. Aku kembali ke bank dan meminta rekening koran Bima. Dan di sanalah, aku menemukan bukti yang paling menyakitkan. Ada transfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening seorang notaris. Aku mencoba mencari tahu tentang notaris itu. Ternyata, ia adalah notaris yang sering berurusan dengan properti. Aku tahu ada yang tidak beres. Tapi, aku tidak bisa menebak apa yang terjadi. Aku merasa seperti duniaku runtuh lagi. Aku tidak bisa makan, aku tidak bisa tidur. Setiap malam, aku hanya bisa menangis dalam diam, memeluk lututku. Bima tidak tahu apa-apa. Ia tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh. Ia tidak lagi peduli padaku, pada perasaanku. Ia hanya peduli pada wanita lain, pada Anggi. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat lemah. Aku merasa sangat tidak berdaya. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengamuk, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku harus siap untuk itu. Aku akan menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu. Aku tidak akan menyerah, tidak sebelum aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan berjuang untuk diriku, untuk kehidupanku, untuk kehormatanku. Malam itu, setelah Bima kembali dari kantor, aku memberanikan diri untuk berbicara. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Aku ingin tahu kebenaran, meskipun itu akan menghancurkan hatiku. Aku duduk di sofa, menunggunya melepas dasi. Bima, kita harus bicara, kataku pelan, suaraku bergetar. Bima menoleh, mengangkat alisnya. Ada apa, Wulan? Aku lelah, bisakah besok saja? Ia mencoba menghindar, tapi aku tidak akan membiarkannya. Tidak, Bima. Ini penting. Ini tentang kita, jawabku tegas. Aku mengambil napas dalam-dalam, menguatkan hati. Aku tahu kamu selingkuh. Ekspresi wajah Bima langsung berubah. Ia terkejut, panik. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Kamu menuduhku, teriaknya, mencoba memutarbalikkan fakta. Bagaimana bisa kamu menuduhku begitu? Ia mencoba menyangkal, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada rasa takut dan bersalah di sana. Aku punya bukti, Bima, kataku. Aku punya foto-foto kamu dan Anggi. Aku punya struk kopi, aku punya nomor teleponnya, aku tahu di mana dia tinggal. Aku menunjukkan foto-foto itu padanya. Wajahnya langsung pucat. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Wulan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya, mencoba meredam amarahku. Kami hanya teman, tidak lebih. Ia mencoba berbohong lagi, tapi aku tidak akan percaya lagi. Teman? Teman mana yang liburan bersama? Teman mana yang makan malam romantis setiap malam? Teman mana yang saling memanggil sayang? Tanyaku, suaraku bergetar, air mataku mulai mengalir. Aku tahu, Bima. Aku tahu kamu telah membohongiku. Bima terdiam, menunduk. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia akhirnya mengakui semuanya. Ia bilang ia tidak mencintaiku lagi, bahwa ia mencintai Anggi. Hancur hatiku. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh. Aku tidak bisa menangis lagi. Air mataku sudah kering.
Aku hanya bisa merasakan rasa sakit yang mendalam. Kenapa, Bima? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu menghancurkan hidupku? Tanyaku, suaraku pelan. Aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun padamu. Aku selalu mencintaimu, aku selalu setia. Bima tidak menjawab, ia hanya terdiam. Ia tidak bisa lagi melihat mataku. Ia merasa bersalah, tapi itu tidak cukup. Ia akhirnya berbicara. Aku minta maaf, Wulan. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku hanya tidak bisa lagi. Ia mencoba mencari alasan, tapi aku tidak akan memaafkannya. Ia telah mengkhianati kepercayaan yang aku berikan padanya. Ia telah menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa lagi melihatnya sebagai suamiku. Ia adalah orang asing yang melukaiku. Ia adalah monster yang telah menghancurkan duniaku. Kami berbicara hingga larut malam. Aku tidak bisa menerima permohonan maafnya. Permohonan maafnya tidak akan mengembalikan semua yang telah ia hancurkan. Ia meminta cerai. Aku menolak. Aku tidak ingin bercerai. Aku ingin mempertahankan pernikahan kami. Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya. Aku masih mencintainya, meskipun ia telah menghancurkan hatiku. Aku masih berharap ia akan kembali. Bima menatapku dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi melihatku sebagai istrinya. Ia hanya melihatku sebagai beban. Ia bilang ia tidak bisa lagi hidup denganku. Ia bilang ia tidak mencintaiku lagi. Ia bilang ia ingin hidup bahagia dengan wanita lain. Kata-katanya terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku merasa sangat bodoh. Telah mencintainya dengan tulus, dan ia membalasnya dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Aku merasa sangat bodoh, telah percaya pada setiap kebohongannya. Aku tidak bisa makan, aku tidak bisa tidur. Setiap malam, aku hanya bisa menangis dalam diam. Bima tidak tahu apa-apa. Ia tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh. Ia tidak lagi peduli padaku, pada perasaanku. Ia hanya peduli pada wanita lain, pada Anggi. Ia pulang larut, dan saat pulang ia tidak lagi menemuiku. Ia hanya langsung tidur, memunggungiku. Aku merasa sangat sendirian di rumahku sendiri. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan sepi. Suatu malam, saat Bima terlelap, aku mengambil ponselnya lagi. Aku ingin melihat apa yang ia lakukan. Aku membuka galeri foto. Di sana, aku menemukan foto-foto mereka berdua, di sebuah apartemen mewah. Apartemen itu sangat cantik, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, ia membeli apartemen itu untuk Anggi. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku merasa sangat bodoh, telah mencintainya dengan tulus, dan ia membalasnya dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Aku tidak bisa lagi menahan rasa sakit di hatiku. Aku tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menghadapi kenyataan, seburuk apapun itu. Aku tidak akan menyerah, tidak sebelum aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan berjuang untuk diriku, untuk kehidupanku, untuk kehormatanku. Setelah percakapan yang menyakitkan itu, hubungan kami menjadi dingin. Kami hidup seperti orang asing di bawah satu atap. Bima semakin sering tidak pulang. Ia bilang ia sedang sibuk, tapi aku tahu ia sedang bersama Anggi. Aku tidak bisa makan, aku tidak bisa tidur. Setiap malam, aku hanya bisa menangis dalam diam, memeluk lututku. Rasa sakit itu begitu mendalam, seperti luka yang tidak akan pernah sembuh. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman depan, seorang kurir datang. Ia memberikan sebuah amplop coklat. Aku membukanya. Di dalamnya, ada surat dari notaris. Jantungku berdebar kencang. Aku membaca surat itu, dan duniaku runtuh.
Surat itu menyatakan bahwa rumah kami telah dijual. Aku tidak percaya. Aku membaca surat itu lagi dan lagi, tapi hasilnya tetap sama. Rumah kami sudah dijual. Aku tidak percaya. Aku langsung menelepon Bima. Bima, apa maksudnya ini? Apa kamu menjual rumah kita? Tanyaku, suaraku bergetar, air mataku mulai mengalir. Bima terdiam sejenak. Wulan, aku bisa jelaskan, katanya, suaranya pelan. Aku terpaksa. Aku butuh uang untuk modal bisnis baru. Ia mencoba mencari alasan, tapi aku tidak akan percaya lagi. Aku tahu, ia menjual rumah ini untuk Anggi. Ia menjual rumah impian kami demi wanita lain. Kamu pembohong, teriakku, suaraku pecah. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Bagaimana bisa kamu menjual rumah kita tanpa sepengetahuanku? Aku menangis, isakanku tidak bisa lagi aku tahan. Ini rumah kita, Bima. Ini rumah yang kita bangun dari nol. Bagaimana bisa kamu menjualnya? Bagaimana bisa kamu menghancurkan hidupku? Bima terdiam. Ia tidak bisa lagi menjawab. Ia tidak bisa lagi menatap mataku. Ia merasa bersalah, tapi itu tidak cukup. Ia akhirnya mengakui semuanya. Ia bilang ia membutuhkan uang untuk membeli apartemen mewah untuk Anggi. Ia bilang ia tidak bisa lagi hidup bersamaku, bahwa ia mencintai Anggi. Hancur hatiku. Rasanya seperti duniaku runtuh. Semua kebahagiaan yang aku pikir nyata, ternyata hanya fata morgana. Aku merasa sangat bodoh, telah mencintainya dengan tulus, dan ia membalasnya dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Aku tidak lagi mengenal suamiku. Siapa pria yang tidur di sampingku ini? Pria yang pernah berjanji akan menjaguku selamanya, kini menjadi orang asing yang melukaiku. Aku tidak bisa makan, aku tidak bisa tidur. Setiap malam, aku hanya bisa menangis dalam diam. Bima tidak tahu apa-apa. Ia tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh. Ia tidak lagi peduli padaku, pada perasaanku. Ia hanya peduli pada wanita lain, pada Anggi. Ia pulang larut, dan saat pulang ia tidak lagi menemuiku. Ia hanya langsung tidur, memunggungiku. Aku merasa sangat sendirian di rumahku sendiri. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan sepi. Aku menghubungi Sinta. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku. Sinta terkejut, tapi ia mencoba menenangkanku. Wulan, kamu harus kuat. Kamu harus bisa berpikir jernih. Jangan biarkan emosimu menguasai dirimu. Aku tahu Sinta benar. Emosi hanya akan membuatku salah langkah. Aku harus menyusun strategi. Aku harus mengumpulkan bukti. Aku akan membuat Bima mengakui semuanya, tanpa bisa mengelak. Aku mulai memantau gerak-gerik Bima. Aku melihat jam masuk dan jam pulangnya. Aku melihat kemana ia pergi saat ia bilang ada urusan di luar. Aku mulai mencatat semuanya dalam sebuah buku kecil. Hari pertama, ia pulang pukul 10 malam. Ia bilang ada rapat. Tapi, aku melihat dari notifikasi ponselnya, ia baru saja selesai makan malam dengan kelompok kerja. Aku tahu itu bohong. Aku juga mulai memeriksa rekening korannya. Aku melihat ada banyak pengeluaran di restoran dan kafe yang tidak pernah kami datangi. Beberapa hari kemudian, aku menyadari sesuatu yang aneh. Bima sering menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ia akan mengangkatnya di luar kamar, berbisik pelan. Aku tahu itu pasti Anggi. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Suatu pagi, saat ia mandi, aku mengambil ponselnya dan melihat riwayat panggilan. Aku menemukan nomor itu dan menyimpannya. Setelah Bima berangkat kerja, aku mencoba menelepon nomor itu. Dan suara seorang wanita menjawab, "Halo, ini siapa?" Aku tidak menjawab, hanya mematikan teleponnya. Rasa sakit itu tidak bisa dijelaskan. Itu adalah suara Anggi.
Suara yang dulu hanya aku dengar dari bisik-bisik, kini aku dengar langsung. Aku terduduk lemas di lantai. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat buta. Aku telah memberikan seluruh hidupku untuk pria ini, dan ia membalasnya dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Aku tidak bisa menangis lagi. Air mataku sudah kering. Yang ada hanya rasa sakit yang mendalam. Aku terus memantau Bima. Aku melihat ia sering pergi ke bank dan notaris. Ia bilang itu urusan pekerjaan. Tapi, aku tahu ada yang salah. Suatu sore, aku diam-diam mengikuti Bima. Ia naik mobilnya dan menuju ke sebuah kawasan perumahan elit. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria parubaya yang aku yakini adalah makelar properti. Mereka berbicara di depan sebuah rumah. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Bima sedang mencari rumah baru untuk investasi. Aku kembali ke rumah dengan hati yang tidak tenang. Aku mencoba mencari tahu tentang rumah itu. Ternyata, rumah itu sudah laku terjual. Aku kembali ke bank dan meminta rekening koran Bima. Dan di sanalah, aku menemukan bukti yang paling menyakitkan. Ada transfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening seorang notaris. Aku mencoba mencari tahu tentang notaris itu. Ternyata, ia adalah notaris yang sering berurusan dengan properti. Aku tahu ada yang tidak beres. Tapi, aku tidak bisa menebak apa yang terjadi. Aku merasa seperti duniaku runtuh lagi. Aku tidak bisa makan, aku tidak bisa tidur. Setiap malam, aku hanya bisa menangis dalam diam, memeluk lututku. Bima tidak tahu apa-apa. Ia tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh. Ia tidak lagi peduli padaku, pada perasaanku. Ia hanya peduli pada wanita lain, pada Anggi. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat lemah. Aku merasa sangat tidak berdaya. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengamuk, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku harus siap untuk itu. Aku akan menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu. Aku tidak akan menyerah. Tidak sebelum aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan berjuang untuk diriku, untuk kehidupanku, untuk kehormatanku. Kenyataan itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. 3 hari setelah menerima surat dari notaris, sebuah mobil pindahan datang ke rumah kami. Bima datang bersama beberapa orang, dan ia memberitahuku dengan santai, "Wulan, kamu harus berkemas. Kita harus keluar dari sini." Ucapannya terdengar seolah ia sedang memberitahuku bahwa cuaca di luar sedang cerah. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tidak terlihat sedikit pun menyesal. Ia terlihat lega. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku memegang erat-erat surat itu. "Bima, bagaimana bisa kamu tega? Ini rumah kita. Ini rumah yang kita bangun bersama," kataku, suaraku pecah. Ia hanya menatapku dingin. "Ini bukan lagi rumah kita, Wulan. Ini rumahku. Dan aku sudah menjualnya." Kalimatnya menusuk ke jantungku. Aku merasa sangat bodoh. Telah mencintainya dengan tulus, dan ia membalasnya dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Aku tidak bisa melawan. Aku tidak punya kekuatan lagi. Aku hanya bisa menangis, melihat barang-barang kami dikeluarkan dari rumah. Barang-barang yang aku beli dengan uangku sendiri. Barang-barang yang menjadi saksi bisu kebahagiaan kami. Semuanya, kini, akan menjadi milik orang lain. Aku merasa sangat tidak berdaya. Aku merasa sangat lemah. Aku merasa sangat bodoh. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengamuk, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis. Setelah mobil pindahan itu pergi, aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang kosong. Rasanya seperti jiwaku telah dicabut dari tubuhku. Aku menatap jendela, tempat aku dulu melihat Bima pulang. Aku menatap sofa, tempat kami sering menonton film bersama.
Aku menatap dapur, tempat aku memasak untuknya setiap pagi. Semuanya kini kosong, sunyi, dan dingin. Kenangan-kenangan itu begitu indah, dan kini terasa begitu menyakitkan. Aku menghubungi Sinta. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku. Sinta terkejut, tapi ia mencoba menenangkanku. Wulan, kamu harus kuat. Kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Kamu harus melawan. Aku tahu Sinta benar. Aku harus melawan. Aku harus membalasnya. Aku harus menunjukkan padanya bahwa aku tidak selemah yang ia kira. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Ibuku menatapku dengan tatapan sedih. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya memelukku erat, membiarkan aku menangis di bahunya. Aku menceritakan semuanya padanya. Ibuku hanya bisa menangis bersamaku. Ayahku, yang selalu terlihat kuat, kini terlihat begitu rapuh. Ia menatapku dengan tatapan kosong, seolah ia tidak percaya apa yang terjadi. Aku tidak bisa makan, aku tidak bisa tidur. Setiap malam, aku hanya bisa menangis dalam diam. Aku merasa sangat bodoh, telah mencintainya dengan tulus, dan ia membalasnya dengan pengkhianatan yang begitu kejam. Aku merasa sangat bodoh, telah percaya pada setiap kebohongannya. Aku tidak lagi mengenal suamiku. Siapa pria yang tidur di sampingku ini? Pria yang pernah berjanji akan menjaguku selamanya, kini menjadi orang asing yang melukaiku. Aku tidak bisa lagi menahan rasa sakit di hatiku. Aku tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menghadapi kenyataan, seburuk apapun itu. Aku tidak akan menyerah, tidak sebelum aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan berjuang untuk diriku, untuk kehidupanku, untuk kehormatanku. Aku menghubungi pengacara. Aku menceritakan semuanya padanya. Aku menunjukkan surat-surat dari notaris. Pengacara itu terkejut. Ini tidak masuk akal, Nyonya, katanya. Bagaimana bisa suami Anda menjual rumah tanpa persetujuan Anda? Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu, duniaku hancur. Pengacara itu mengatakan padaku bahwa aku harus mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa aku tidak pernah menyetujui penjualan rumah itu. Aku harus mencari tahu tentang notaris itu. Aku harus mencari tahu tentang makelar itu. Aku harus mencari tahu tentang apartemen yang dibeli Bima untuk Anggi. Aku harus mencari tahu semuanya. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus melawan. Aku harus membalasnya. Aku harus menunjukkan padanya bahwa aku tidak selemah yang ia kira. Aku akan bangkit, dan aku akan membalasnya dengan cara yang paling elegan dan terhormat. Aku akan membuat ia menyesal. Aku akan membuat ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pagi-pagi sekali, aku bangun dari tidur yang tidak nyenyak. Ibuku datang membawakan secangkir teh hangat. Matanya sembab, dan ia membelai rambutku dengan lembut. Anakku, jangan menyerah. Allah tidak tidur, bisiknya. Kata-kata itu seperti embun yang menyirami hatiku yang kering. Aku memeluknya erat, air mata kembali mengalir. Ayahku, dari balik pintu, hanya bisa mengangguk, memberiku kekuatan tanpa kata. Dukungan dari orang tua adalah anugerah terbesar saat ini. Mereka tidak menghakimiku. Mereka tidak bertanya mengapa aku tidak lebih waspada. Mereka hanya memberiku ruang untuk sembuh. Sinta, sahabatku, juga datang setiap hari. Ia membawakanku makanan, menemani aku mengobrol, dan membantuku melupakan sejenak rasa sakit ini. Wulan, dia tidak pantas mendapatkan air matamu. Kamu terlalu berharga, katanya suatu sore, saat aku kembali menangis. Aku memandang cermin. Wajahku terlihat begitu kuyu. Mataku bengkak,
dan senyum yang dulu selalu ada di bibirku, kini hilang. Aku melihat bayangan seorang wanita yang hancur, yang kehilangan segalanya. Tapi, di balik kehancuran itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api amarah, api keberanian, api untuk bangkit. Aku memutuskan untuk berhenti menangis. Air mata tidak akan mengembalikan rumahku. Air mata tidak akan mengembalikan cintanya. Yang akan mengembalikannya adalah kekuatan. Aku mulai memikirkan apa yang harus aku lakukan. Dulu, aku adalah seorang desainer busana muslim. Aku memiliki butik kecil, tapi aku menutupnya setelah menikah karena Bima ingin aku fokus mengurus rumah tangga. Sekarang, aku harus kembali. Aku harus bangkit. Aku harus menunjukkan padanya bahwa aku bisa mandiri, bahkan lebih sukses tanpa kehadirannya. Aku mulai membersihkan kamar lamaku. Aku menemukan sketsa-sketsa desainku yang dulu. Melihatnya, semangatku kembali. Aku mengambil kain, mesin jahit, dan mulai bekerja. Aku mendesain baju-baju baru dengan semangat yang membara. Aku tidak lagi bekerja untuk orang lain. Aku bekerja untuk diriku sendiri. Aku bekerja untuk masa depanku. Aku akan menjadi wanita yang lebih kuat. Aku juga mulai menghubungi pengacara. Aku menceritakan semua yang terjadi padanya. Ia memberikan saran yang sangat berharga. Nyonya, ini adalah kasus penipuan. Kita bisa melaporkannya ke polisi. Tapi, kita butuh bukti yang kuat. Pengacara itu meminta aku untuk mengumpulkan semua dokumen yang aku miliki, termasuk surat-surat rumah dan rekening koran Bima. Aku memberikannya semua. Aku mulai mengumpulkan informasi. Aku mencari tahu tentang notaris itu. Ternyata, ia adalah notaris yang sering berurusan dengan properti ilegal. Aku mencari tahu tentang makelar itu. Ternyata, ia adalah teman dekat Bima. Semua bukti ini menguatkan dugaanku. Bima tidak hanya selingkuh, ia juga melakukan kejahatan. Ia memanfaatkan kepercayaanku. Ia menipu aku. Rasa sakit itu tidak hilang. Tapi, aku tidak lagi menangis. Aku mengubahnya menjadi kekuatan. Aku mengubahnya menjadi motivasi. Aku akan membuat ia membayar atas semua yang ia lakukan padaku. Aku akan membuat ia menyesal. Aku akan membuatnya tahu bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku memutuskan untuk tidak membalas dendam dengan cara yang kotor. Aku tidak akan menghancurkan hidupnya, seperti yang ia lakukan padaku. Aku akan membalas dendam dengan cara yang elegan. Aku akan membalas dendam dengan kesuksesan. Aku akan menunjukkan padanya bahwa tanpa ia, aku bisa lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih mandiri. Dengan semangat yang membara, aku memulai rencanaku. Aku mendirikan butik online dengan nama Wulan Modest. Modal awalnya berasal dari tabunganku sendiri, yang selama ini aku sisihkan untuk masa depan. Sinta, dengan keahliannya di bidang pemasaran digital, membantuku mempromosikan butik ini di media sosial. Dalam beberapa bulan, butikku mulai dikenal. Desain-desainku yang unik dan elegan, ditambah dengan bahan berkualitas, menarik perhatian banyak pembeli. Aku tidak hanya fokus pada bisnis, tapi juga pada proses hukum. Bersama pengacara, kami mulai menyusun laporan untuk polisi. Pengacara menyarankan kami untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Kami melacak semua transaksi keuangan Bima. Aku menemukan bahwa ia telah memindahkan uang dari rekening kami ke rekeningnya sendiri, dan kemudian memindahkannya lagi ke rekening Anggi. Bukti-bukti ini sangat kuat. Aku juga mulai menyelidiki tentang notaris yang membantu Bima. Aku menemukan bahwa ia adalah seorang notaris yang sering berurusan dengan properti ilegal. Aku juga menemukan bahwa ia adalah teman dekat Bima. Mereka berdua sering bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Aku mengambil beberapa foto mereka sebagai bukti. Di sisi lain, aku mendengar kabar dari teman-teman Bima bahwa ia dan Anggi sedang berlibur di Bali.
Mereka terlihat sangat mesra. Aku tidak merasa sakit lagi. Aku hanya merasa jijik. Aku tahu, kebahagiaan mereka tidak akan bertahan lama. Mereka membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dan aku yakin, karma akan datang menjemput mereka. Aku terus bekerja keras. Aku sering begadang untuk menyelesaikan pesanan dari pelanggan. Aku tidak lagi merasa lelah. Aku merasa bersemangat. Aku merasa hidup. Aku merasa ada tujuan. Aku tidak lagi hidup untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak lagi menangis. Aku hanya tersenyum. Senyum yang tulus, yang datang dari hati. Sinta menatapku dengan bangga. Wulan, kamu berubah. Kamu tidak lagi wanita yang dulu. Kamu lebih kuat, lebih berani, dan lebih mandiri. Kata-katanya membuatku tersenyum. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menjadi wanita yang dulu. Aku harus berubah. Aku harus menjadi wanita yang lebih kuat. Aku harus menjadi wanita yang lebih baik. Aku juga mulai memperbaiki hubunganku dengan orang tuaku. Aku sering menghabiskan waktu bersama mereka. Aku menceritakan semua yang aku rasakan. Mereka mendengarkanku dengan sabar. Mereka memberiku dukungan yang tak terbatas. Aku merasa sangat bersyukur. Aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga yang mencintaiku. Aku memiliki sahabat yang selalu ada untukku. Aku tidak lagi memikirkan Bima. Ia sudah tidak ada dalam hidupku. Ia sudah tidak ada dalam hatiku. Ia hanya masa lalu yang menyakitkan. Aku akan memaafkannya, tapi aku tidak akan melupakannya. Aku akan membalasnya dengan kesuksesan. Aku akan menunjukkan padanya bahwa tanpa ia, aku bisa lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih mandiri. Di saat butik onlineku semakin melejit, kabar tentang Bima dan Anggi mulai sampai ke telingaku. Dari seorang teman kantor yang juga mengenal Bima, aku mendengar bahwa hubungan mereka tidak seindah yang terlihat. Mereka sering bertengkar, terutama masalah keuangan. Bima ternyata menjual rumah bukan hanya untuk membeli apartemen mewah, tapi juga untuk membayar utang-utangnya yang menumpuk. Anggi, yang semula mengira Bima adalah pria kaya, kini menyadari bahwa ia hanya seorang pria yang penuh masalah. Ia tidak lagi bisa membiayai gaya hidup Anggi yang mewah. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, bahkan hingga terdengar oleh tetangga apartemen. Aku tidak merasa senang mendengar berita ini. Aku hanya merasa iba. Mereka membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, dan kini, kebahagiaan itu runtuh dengan sendirinya. Butik onlineku semakin sukses. Aku berhasil membuka butik fisik pertamaku di sebuah mall di Jakarta. Butik itu sangat cantik, dengan desain interior yang elegan dan modern. Aku mengadakan acara grand opening, dan banyak media yang datang untuk meliput. Aku memberikan pidato, menceritakan tentang perjuanganku, dan bagaimana aku bangkit dari keterpurukan. Aku tidak menyebutkan nama Bima, tapi aku tahu, ia pasti akan mendengarnya. Di hari yang sama, aku mendengar kabar bahwa Bima dan Anggi bangkrut. Bisnis yang mereka bangun runtuh. Apartemen mewah yang mereka beli, kini disita oleh bank. Mereka harus pindah ke sebuah rumah kontrakan yang kecil dan kumuh. Anggi, yang tidak tahan dengan kehidupan yang sulit, meninggalkannya. Bima kini hidup sendirian, terlilit utang, dan tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa iba. Aku tidak ingin membalas dendam dengan cara yang kejam. Aku hanya ingin ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menghancurkan hidupku, dan kini, hidupnya hancur dengan sendirinya. Karma itu nyata. Ia datang menjemputnya. Suatu sore, saat aku sedang menutup butik, seorang pria datang. Ia memakai pakaian yang lusuh, dan wajahnya terlihat lelah. Aku tidak mengenalinya. Ia menatapku dengan tatapan kosong. "Wulan?" tanyanya, suaranya pelan. Aku terkejut. Itu adalah Bima.
Pria yang dulu begitu tampan, kini terlihat begitu kurus dan lusuh. Aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. "Ada apa, Bima?" tanyaku, suaraku dingin. Ia menunduk. Aku datang untuk meminta maaf, Wulan. Aku menyesal. Aku menyesal telah meninggalkanmu," katanya, suaranya bergetar. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. "Menyesal? Setelah kamu menghancurkan hidupku? Setelah kamu menjual rumah kita? Setelah kamu meninggalkan aku?" tanyaku, suaraku tajam. "Kamu pikir permohonan maafmu bisa mengembalikan semuanya?" Ia menangis. "Aku tahu aku salah, Wulan. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi, aku masih mencintaimu. Aku ingin kembali." Aku hanya bisa tertawa sinis. "Kembali? Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Kamu pikir aku akan kembali pada pria yang telah mengkhianati dan menipu aku?" Bima terdiam. Ia tidak bisa lagi menjawab. Ia tidak bisa lagi menatap mataku. "Bima, aku sudah bukan wanita yang dulu. Aku tidak lagi lemah. Aku tidak lagi bodoh. Aku sudah bangkit. Aku sudah sukses. Aku sudah bahagia." Aku menunjukkan butikku padanya. "Lihat, Bima. Ini adalah bukti. Bukti bahwa tanpa kamu, aku bisa lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih mandiri." Bima menatap butik itu dengan mata terkejut. Ia tidak percaya bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan, kini menjadi wanita yang lebih sukses darinya. Aku mengeluarkan sebuah amplop. "Ini, Bima. Ini adalah bukti-bukti yang aku kumpulkan. Bukti-bukti bahwa kamu telah menipu aku. Bukti-bukti bahwa kamu telah memalsukan tanda tanganku. Bukti-bukti bahwa kamu telah melakukan kejahatan." Aku memberikannya amplop itu. Wajahnya langsung pucat. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia tidak bisa lagi berbohong. Ia tidak punya apa-apa lagi. "Aku akan melaporkanmu ke polisi, Bima. Aku akan membuat kamu membayar atas semua yang kamu lakukan padaku," kataku, suaraku dingin. Ia menangis, memohon padaku untuk tidak melakukannya. "Wulan, jangan. Kumohon, jangan lakukan ini padaku." Aku hanya bisa tersenyum sinis. "Kamu pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Kamu pikir aku akan melupakan semua yang kamu lakukan padaku? Tidak, Bima. Tidak akan pernah." Beberapa hari kemudian, aku melaporkan Bima ke polisi. Aku memberikan semua bukti yang aku kumpulkan, termasuk surat-surat dari notaris, rekening koran Bima, dan foto-foto Anggi. Polisi langsung menahan Bima. Ia tidak bisa lagi mengelak. Ia harus bertanggung jawab atas semua kejahatan yang ia lakukan. Kasus ini menjadi viral. Banyak orang yang mendukungku, memberikan kekuatan. Mereka menatapku sebagai simbol keberanian, sebagai simbol kekuatan wanita. Aku tidak merasa bangga. Aku hanya merasa lega. Akhirnya, aku bisa mendapatkan kembali keadilan. Akhirnya, aku bisa mendapatkan kembali hidupku. Beberapa bulan kemudian, kasus ini selesai. Bima dijatuhi hukuman penjara. Apartemen yang ia beli untuk Anggi disita oleh bank, dan sebagian uangnya dikembalikan kepadaku. Aku tidak mengambil uang itu. Aku memberikannya pada sebuah yayasan yatim piatu. Aku tidak ingin uang yang kotor itu. Aku hanya ingin keadilan. Hidupku kini jauh lebih baik. Butikku semakin sukses. Aku kini memiliki beberapa cabang di kota-kota besar. Aku mempekerjakan beberapa wanita yang mengalami nasib yang sama sepertiku. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka bisa bangkit dan menjadi wanita yang lebih kuat. Aku juga menemukan cinta yang baru, seorang pria yang baik dan tulus, yang menerima aku apa adanya. Ia adalah seorang pengusaha sukses,
tapi ia tidak pernah pamer. Ia adalah pria yang tulus, yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Ia tidak pernah memintaku untuk berhenti bekerja. Ia mendukungku, dan ia membantuku meraih semua impianku. Aku menikah lagi. Pernikahan itu sangat sederhana. Hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Aku tidak butuh pesta mewah. Aku hanya butuh kebahagiaan yang tulus. Aku melihat kebahagiaan itu di mata suamiku. Ia adalah pria yang akan menjaguku, mencintaiku, dan tidak akan pernah mengkhianatiku. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumahku yang baru, aku melihat sebuah foto lama. Foto itu adalah foto pernikahan kami. Aku menatap foto itu, dan aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa marah. Hanya ada rasa iba. Bima telah menghancurkan hidupku. Tapi, ia tidak tahu bahwa ia telah memberiku kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik. Ia telah memberiku kesempatan untuk menjadi wanita yang lebih kuat. Ia telah memberiku kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, yang datang dari hati. Aku memandang keindahan matahari terbenam. Aku memeluk diriku sendiri. Aku tahu, hidupku kini jauh lebih baik. Aku kini hidup bahagia dan mandiri, menunjukkan bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Aku kini hidup dengan damai. Aku kini hidup dengan bahagia. Dan aku kini tahu bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan yang sejati.